Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Yang dirahmati Allah seluruh jamaah yang tergabung di Aula Iwamid On Air di pagi hari ini. Di pagi yang tidak sengaja, tidak terduga, kita berjumpa lagi, bertemu lagi dalam rangka mengadakan satu kegiatan yang kegiatan ini alhamdulillah insya Allah menjadi kegiatan sebagai penambah ilmu, penambah pengalaman, dan untuk selalu mengingatkan di dalam kebaikan dan kesabaran. Untuk pagi hari ini karena tidak ada hujan, tidak ada badai, untuk menunjukkan bahwa jangan sampai acara ini tertunda, terbengkelai. Mari kita bersama-sama bisa saat ketemu nih tadi kitab baru yang namanya Tanwirul apa gitu, enggak yang mau ini aja enggak tahu, tadi saya enggak bisa mendeteksi karena cepatnya keadaan, maka kita akan berbalik apa saja yang kira-kira untuk bisa menjadi atau mungkin menambah atau mungkin mengulang pemahaman kita tentang salah satu dari hal yang tidak terbatas dari ilmu Allah. Kita akan mengenal surat Fatihah di dalam Al-Quran saja. Surat Fatihah, Al-Fatihah itu adalah surat pembuka. Yang isinya surat Fatihah itu adalah seluruh atau rangkuman dari Al-Quran yang sebesar itu, dan rangkuman dari apa yang terbentang di alam semesta ini. Coba kita lihat untuk mengulang saja, mungkin pernah saya menyampaikan bahwa di dalam surat Al-Fatihah itu beberapa hal
yang mau tidak mau, sadar tidak sadar itu kita ada di dalam itu. Yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillah itu di apa? Ya, salah satu dari ulama mengatakan bahwa itu salah satu dari 7 surat sab'a mathani, 7 yang diulang-ulang, yaitu Bismillah. Di dalam Bismillah itu mengandung arti bahwa segala sesuatu itu harus diawali dengan menyebut nama zat yang menggelar jagat ini. Makanya apapun yang harus dilakukan oleh manusia itu sangat sandarkan dengan lafal Bismillahirrahmanirrahim ini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim itu adalah Bismillahi kelawan nyebut asmane Gusti Allah, sifate Gusti Allah. Jadi selalu harus menyebut dengan asma Allah, dengan nama Allah yang mempunyai sifate Gusti Allah Ar-Rahman kang paring welas asih ing dalam dunya lan akhirat. Ini menggambarkan bahwa manusia itu apa saja yang ada di dunia ini terdeteksi atau terkontrol atau terpantau ya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Tidak ada satupun. Ini namanya Ar-Rahman. Ar-Rahman kang paring welas asih ing dalam dunya lan akhirat. Allah itu memberikan belas kasihan, memberikan rizki, memberikan kehidupan kepada apa saja, siapa saja, bagaimana saja. Nah, ini kata-kata ini kan wangel ini. Apa saja yang ada di dunia ini, ya, yang hidup, maka dia akan diberikan kehidupan. Diberikan kehidupan dengan segala kebutuhannya. Apapun itu. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Apapun yang melata di dunia ini, rezekinya itu ditanggung oleh Allah. Apalagi manusia yang sudah jelas, ya sudah jelas diberikan kelebihan, yaitu natiq, bisa berbicara, bisa berpikir, bisa bereksploitasi dan segalanya, itu sudah tentu diberikan kelebihan. Lagintung saja yang berada mungkin di lubang batu yang yang mungkin tenggelam di bawah dasar laut atau mungkin di pegunungan, itu saja diberikan kehidupan. Itu baru makhluk yang mungkin ya kecil semacam itu. Ada makhluk yang lebih kecil daripada yang kecil, ya mungkin kita tidak sadar bahwa makhluk itu. Coba kita lihat yang kecil lagi apa. Mungkin yang bisa dilihat oleh mata manusia, tengu. Siapa yang sudah pernah melihat tengu? Halo. Iya, Abah Brutu. Lain. Kalau merutu itu yang berterbangan, ya, berterbangan di pagi hari. Sampun apa? Hah? Sampun.
tawon terlalu besar. Udah. Jadi kalau merutu itu di pagi hari ya bagi yang di kampung di dekat kandang kebo atau mungkin apa itu biasanya banyak merutu. Tapi kalau Kecil-kecil itu loh, Mbak. Halo. Iya. Kalau tengu itu warnanya merah, kecil sekali, biasanya di ketiak ayam. Ya, di ketiak ayam. Tapi juga nggak ada di situ juga. Kadang-kadang anak kecil itu karena dia itu belasaan itu kadang-kadang ya saya dulu sering begitu. Wah, nggak taunya anak kecil itu kan biasanya itu barangnya itu kencloan tengu diutik-utik nih. Nah itu saja apa namanya yang baru bisa terlihat. Ada yang tidak bisa terlihat. Apa itu? Kuman. Ya, kuman. Belum lagi yang lagi kecil lagi itu apa itu? Bakteri dan sebagainya sekelasnya yang harus dilihat dengan bantuan ini. Kuman itu berada nemplek di mana saja. Miliaran. Dan bahkan kuman itu adalah hidup di diri kita. Apa dikira di diri kita itu bersih, tidak ada apa-apanya? Jangan salah. Coba saja pakai mikroskop. Justru di dalam diri kita itu banyak sekali jutaan miliaran kuman. Baik kuman itu yang bermanfaat bagi tubuh, ya, yang membantu pencernaan dan sebagainya ada di dalam tubuh kita. Itu semua itu makhluk hidup yang mungkin tidak kita sadari. Luar biasa sekali. Semua ini adalah di dalam apa namanya, di dalam ikatan sifat rahmannya Allah. Ar-Rahimi, surdat kang paling welas asih ing dalem akhirat loko. Dan sifat rahim ini akan bisa kita lihat, bisa kita rasakan kalau nanti jadi kita akan masuk ke dalam surga. Hanya orang-orang tertentu saja yang terpilih yang mendapatkan sifat rahim ini. Jadi kalau Rahman itu siapa saja, di mana saja, kapan saja, dan apa saja itu masuk. Makanya jangan kaget ya kalau ada orang yang beleguduke nggak karuan, ya bahkan perampok, bahkan penipu, bahkan apa saja dia itu dapat, ya dapat rezeki dari situ. Nah, dapat itu semuanya. Ya termasuk tengu, termasuk kuman dan sebagainya. Itu rahmannya Allah, tapi rahimnya Allah akan kita lihat nanti setelah kita itu selesai kehidupan di dunia ini. Dan justru sifat rahimnya Allah yang akan mungkin orang-orang yang terpilih oleh Allah, yang diridhoi oleh Allah, yang akan mendapatkan itu di dalam surganya Allah nanti. Itu akan selamanya, abadan. Ya, abadan, abadin, selama-lamanya. Berarti sudah tidak ada apa namanya kehidupan lain kecuali kehidupan akhirat nanti. Kita di dunia paling hanya ya sambil menunggu saja mbuh piro umure. Makanya saya sampaikan, pernah saya sampaikan, kita hidup itu hanya simatupang. Ayo, siapa yang masih paham apa itu simatupang? Halo, ayo. Lupa lagi ya. Udah, simatupang itu adalah siang malam tunggu panggilan. Iya. Iya, tidak ada satupun di antara kita itu yang tidak menunggu panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak, panggilan itu tidak
ditujukan kepada orang-orang tertentu, tidak. Semua apa saja yang tadi mendapatkan rahmannya Allah itu adalah menunggu panggilan. Karena apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas, setiap yang dinamakan hidup itu adalah akan mengenai mereka, yaitu mal mautu, kematian. Itu sifat rahimnya Allah itu khusus untuk kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Itu pasti, ya, itu pasti, ya, tidak hanya sebagai cerita. Ya mungkin kita menganggap bahwa dunia akhirat itu adalah sebagai cerita, ya, kalau dunia ini adalah nyata. Tapi nanti satu saat akan terbalik, dunia tinggal cerita dan kematian akhirat itu adalah nyata. Kita sudah mungkin, ya, melihat saudara-saudara kita, keluarga kita, atau siapa saja teman kita yang sudah sekarang menjadi cerita saja. Ada sama Yuamit On Air yang sudah jadi cerita, atau mungkin keluarganya yang sudah menjadi cerita. Punten, kadang. Nah, yang ada banyak. Ini bahkan setiap saat kita mendengarkan minta doanya untuk Bapak Anu bin Anu yang meninggal, atau keluargaku, karena atau mungkin anakku dan sebagainya. Mereka sekarang sudah menjadi cerita, ya, sudah menjadi cerita. Tapi akhirat, kematian itu adalah nyata. Sekarang kita di dunia ini adalah mengatakan bahwa kematian, akhirat itu hanya cerita. Kehidupan dunia ini nyata sekarang, tapi satu saat nanti tinggal kita nunggu panggilan, itu akan berbalik kepada kita. Maka dari itu siaplah untuk menghadapi panggilan itu. Dengan apa? Ya dengan kita menambah kebaikan kita, menambah kemanfaatan kita kepada orang lain. Itu jangan terabaikan. Seberapapun kemampuan kita, jangan berhenti untuk berbuat baik kepada siapapun, termasuk kepada Allah. Karena yang namanya kehidupan ini, yang namanya berbuat baik itu adalah ya jalan yang harus dilakukan. Maka dalam kehidupan ini ada 5 sikap atau adab yang harus kita jalankan. Apa itu? Yang pertama adalah adabin hasanin ilallah. Adab atau sikap kita kepada Allah. Dengan apa kita itu berbuat baik kepada Allah? Dengan melakukan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Perintahnya jelas, beribadah. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dan manusia tidak dijadikan kecuali untuk beribadah. Nah, itu. Jadi yang pertama adalah adabin hasanin ilallah, berbuat baik kepada Allah, yaitu dengan ibadah dan menolong sesamanya. Karena keseimbangan itu harus dilakukan. Orang yang berbuat baik kepada Allah dengan menjalankan ibadah, maka harus diikuti dengan berbuat baik kepada manusia. Itulah yang dinamakan dengan hablum minallah dan wahablum minan nas, yaitu vertikal dan horizon. Itu harus terlaksana, dan itu adalah satu rangkaian. Ya, kalau kita berbuat baik kepada Allah tapi tidak berbuat baik kepada manusia,
Maka ya, maka apa itu? Tidak berbuat baik kepada Allah, yaitu tidak berbuat baik kepada Allah dan tidak berbuat baik kepada kepada makhluknya. Itu akan dianggap bahwa itu sama saja tidak berbuat baik kepada Allah atau tidak menghargai Allah. Maka ada satu makalah mengatakan bahwa apa itu, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur, berterima kasih, berbuat baik kepada manusia, itu adalah lam yashkurillah. Maka dia sama saja tidak mau syukur kepada Allah. Karena apa? Ya karena yang namanya hidup ini adalah satu rangkaian yang sangat ketat sekali. Rangkaian yang sangat dekat sekali. Ya, tidak ada apa namanya rangkaian yang bisa terputus dari kehidupan ini. Ya, dari kebersamaan dalam kehidupan. Tidak ada. Tadi disampaikan, walaupun kuman yang mungkin kita tidak terasa, itu pun satu rangkaian yang sangat luar biasa, yaitu untuk apa? Untuk menjadikan kita bisa hidup. Itu yang tidak terlihat. Ada yang terlihat, yaitu apa? Kehidupan kita dalam sehari-hari. Mungkin kita makan, minum. Ya, apakah makan dan minum itu adalah tidak membutuhkan orang lain, tidak membutuhkan kebaikan orang lain? Makanya dibalik doa daripada makan itu adalah doa kebersamaan untuk meminta atau merasa ikatan ya kepada rangkaian jalur sampai kita itu bisa makan saat ini. Coba kita minum. Siapa saja yang terlibat dari air yang bisa kita minum? Yang pertama jelas persediaan Allah. Tapi ikhtiarnya itu adalah mungkin kalau jenengan yang ada di Taiwan itu pakai pam. Ya, pakai pam PDAM. Ya tidak langsung nimba dari sumur kan? Ya tidak, itu berarti rangkaiannya adalah orang yang bikin keran, pabrik yang bikin keran, orang yang kerja di pabrik itu. Terus apa itu listriknya itu sampai ke Thomas Edison. Ya, yang bikin listrik dulu. Ini dia itu masih serangkan dengan kita, itu minum. Belum makannya. Nah, kita melihat saja ini saya baru mau makan dengan tempe ini. Itu kita berpikir, coba tempe yang digoreng untuk ini di piring ini satu saja, kira-kira rangkaiannya itu sampai berapa? Bisa membayangkan? Kita mundur, ya digoreng, ya tempe, ya digoreng. Minyaknya siapa yang bikin? Pabrik minyak, pasar sawit. Sawitnya siapa yang nanem? Siapa yang ngundui? Langsung dibawa ke pabrik dan sebagainya. Itu minyaknya, tempenya. Jadi tempe itu adalah bakul tempe yang bikin. Ya dari delenya siapa yang nanem dan sebagainya. Oh, itu adalah satu rangkaian. Makanya di dalam makan saja kita itu harus ingat itu kebaikan orang, kebaikan sesama. Yaitu apa? Makanya doanya adalah Allahumma, ayo doa makan. Pelajaran anak TK aja. Doa makan. Siapa apal? Cung. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Pinter. Iya. Ya. Allahumma barik lana, Allahumma du Gusti Allah barik mugi paring berkah panjenengan lana dumateng kita bukan barik li tapi barik lana,
Semua kenapa makan yang kita makan itu doanya barik lana? Ya karena makanannya kita dapat itu adalah rangkaiannya sangat sangat ketat sekali, nggak tahu sampai di mana. Itu adalah jadi nasi yang kita makan, tempe yang kita makan, itu rangkaiannya sudah kebaikan orang ya seabrek-abrek. Semua kehidupan itu begitu. Makanya berbuat baik kepada Allah itu rangkaiannya adalah berbuat baik kepada manusia. Maka ya dalam hadisnya dikatakan malam yaskurin nas lam yaskurillah. Orang yang tidak mau berterima kasih kepada manusia sama mereka tidak berterima kasih kepada Allah. Nah, maka tidak boleh tidak kita itu harus berbuat baik kepada sesama karena orang bagaimanapun mereka itu adalah berguna dalam kehidupan kita. Itulah rangkaian yang itu. Jadi adabin hasanin ilallah. Yang kedua adalah adabin hasanin ila walidai. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, itu dengan cara apa? Ya kepada kedua orang tua kita tahu orang tua itu adalah perantara kita ada di dunia ini. Ya dengan berbagai proses yang kita tidak tahu lah. Wis mbuh piye carane kok marah-marah petutuk kita ada di dunia ini. Itu adalah yaitu perantaraan orang tua kita. Maka tidak boleh kita itu mengabaikan orang tua dan bahkan Allah sendiri menunjuk langsung bahwa siapa yang berbuat baik kepada Allah itu juga harus berbuat baik pada manusia. Apa itu di dalam Al-Quran selalu dirangkaikan setiap orang yang wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wabil walidaini ihsana. Dirangkai ayat itu sebegitu eratnya. Karena apa? Ya karena Allah menunjuk orang tua kita menjadi perantara kita ada di dunia ini sampai saat ini. Maka dari itu ada bin hasanin ila walidai. Yang ketiga, tadi ada 5 sampai 5 bubar. Ada bin hasanin ila jironi. Berbuat baik kepada tetangga, kepada teman, ya kepada siapa saja. Itu harus ya kepada tetangga kita harus berbuat baik. Karena kalau kita tidak berbuat baik dengan teman, dengan tetangga dan sebagainya, maka kita akan terganggu kehidupan kita. Nah, maka dari itu, ya untuk kita semuanya jangan sampai mengabaikan saudara, teman dan sebagainya. Jangan sampai ada anak kita itu tidak diajari berbuat baik kepada teman. Nah, waktu dulu saya kecil itu pernah sering terjadi. Ya, dulu waktu kecil itu makan saja kadang-kadang sulit. Pagi-pagi sarapan itu saja kadang-kadang jarang ya sarapan dengan dengan nasi dan sebagainya. Kalau dulu pakai oyek kalau di tempat saya itu dan sebagainya. Itu ada. Ya teman kita saya itu yang kadang-kadang gimana gitu main ke tempat saudara ketemu dan sebagainya, amplok-amplok nang lawang ya, saya lagi makan dia ngomong aku ben durung sarapan ya. Pernah dulu waktu anak kecil gitu. Terus ada kadang-kadang makan dulu kalau makan ayam itu biasanya itu lari ya ke teman-teman. Di situ teman yang lain pada nyelongop ya apa? Ya pada bengong. Ya, dia makannya disuwirin, di sedikit-sedikit karena itu enak sih. Ya. Nanti temennya ada yang minta.
aku gelem kue nyong dewe tahu mien, atau mungkin dia beli es krim. Itu begitu, itu anak kecil itu kadang-kadang begitu. Kita tidak boleh membiarkan anak kita itu makan di hadapan temennya, sementara temennya itu adalah ya kepingin. Itu harus diperhatikan. Ini karena apa? Rangkaian daripada adabin hasanin ila jiron, atau kepada teman. Sampai anak orang lain itu, aku rien tahu itu kono es, aku njaluk selamodan selamodan besok aku nek ditukok namaning nang bapak ketak wae kowe. Nah ini ada loh anak-anak yang kayak gitu, nggak boleh. Anak kita itu atau mungkin cucu jenengan itu makan di hadapan teman-teman kelamut itu kan sana kepengin kemelecer gak dikei, itu namanya ndak apa ya, ndak tepo seliro itu namanya. Jangan, itu adabin hasanin ila jiron. Sekarang adabin hasanin kepada siapa? Adabin hasanin ila baladi, yaitu kepada apa? Desa, kepada negara, atau kepada bangsa. Makanya Anda pun saat ini berada di Taiwan itu ada satu yang harus dijaga, yaitu apa? Menjaga kehormatan bangsa. Jangan sampai berbuat hal-hal yang menodai bangsa kita. Ini ada dari Taiwan itu yang bikin apa konten unggahan apa foto. Ya pernah ya geger ya. Halo. Abang. Wah, geger Mbak Miftah Kristi, tolong dimut. Iya itu geger itu. Siapa itu nggak tahu ini sekarang di mana orangnya. Geger Mbak Miftah. Nah itu geger. Adus wudo di shooting di udah di mana? Di medsos, geger itu Indonesia. Tapi saya cari-cari itu kok nggak ketemu ya. Saya belum pernah lihat itu. Kayak apa gitu. Saya juga. Tapi kok nggak bisa ketemu ya sudah nggak nyari-nyari lagi. Nah itu namanya orang yang tidak menjaga adab kepada baladis atau kepada negaranya. Nah ini, nah yang terakhir adabin hasanin ila nafsi. Jadi lengkap sudah ajaran Islam itu. Adab kepada diri kita sendiri saja harus diperhatikan. Nggak boleh ya, kita itu istilahnya melukai diri kita sendiri. Ya tentunya ya makan hal-hal yang menjadikan diri kita itu apa namanya? Ya tidak sehat. Mungkin sebagian teman kita ada yang di diskotik dan sebagainya, mabuk-mabukan dan sebagainya. Itu namanya dia itu tidak punya adab kepada dirinya sendiri. Nah, jadi melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri. Apalagi ya sampai putus asa dan dia bunuh diri. Itu jelas hal yang sangat ya tidak dibenarkan. Dan bahkan itu adalah melanggar yaitu norma kehidupan ini. Jadi lengkap sudah. Nah bismillahirrahmanirrahim saja sudah kurang 10 menit nih ya. Ya sudah itu saja. Berarti adab yang 5 harus kita lakukan. Yang pertama apa? Adab kepada siapa? Halo, ayo. Adab kepada Allah. Allah, adabin hasanin ilallah. Yang kedua, adab kepada siapa? Sama. Adabin hasanin ila walidai, ke orang tua. Lalu yang ketiga, adab kepada siapa? Ila jiyoni, teman, tetangga, dan apa namanya? Ya semua, ya siapa saja yang kita kenal. Itu kita harus berbuat baik. Terus siapa? Yang keempat, yaitu adabin hasanin ila baladi, yaitu kepada negara atau daerah. Terus yang terakhir adabin hasanin ila nafsih, kepada diri kita sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ini waktu masih 10 menit, barangkali ada satu pertanyaan
yang bisa untuk menyempurnakan ini. Monggo, siapa? Ayo, orang anak yang cerdas itu langsung pasti punya pertanyaan. Ayo, satu pertanyaan. Berapa orang ini? Wih, 100 sih. Ayo, mau solong satu selain yang Anda ada yang anu. Halo. Halo. Iya, Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cerdas. Silakan. Iya. Saya Siti Faiko, Abah. Di Taiwannya ada di Toyen, Indonesianya dari Subang, Abah. Ini Oh, saya mau Subang. bertanya, Abah, di luar materi. Gini, Abah, mau bertanya. Seumpamanya kita ada permasalahan dengan anak gitu ya, Abah ya. Di antaranya mungkin karena dia salah, mungkin saya juga salah gitu ya, Abah. Tapi ternyata saya yang mengharapkan anak saya yang meminta maaf gitu, Abah, ke saya. Tapi sebaliknya juga anak saya juga seperti itu, Abah. Dia mengharapkan saya yang minta maaf. Nah, kalau kejadiannya seperti itu, Abah, saya masih bingung ya. Ini udah mau 2 bulan gitu ya, Abah. Biarkanlah saya ini cerita di aula gitu ya. Mungkin untuk pelajaran buat semuanya gitu, Abah. Apakah saya yang harus minta maaf ke anak saya, ataukah saya harus memang bersikap membiarkannya atau gimana gitu, Abah? Saya mohon solusinya, Abah. Terus terang ini setiap malam saya pikirkan, saya belum punya solusi gitu, Abah. Terima kasih sebelumnya, Abah. Mohon maaf saya bukan membuka aib, tapi ini memang permasalahan saya gitu, Abah. Nuhun, Abah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, mungkin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setiap kita itu pasti punya masalah kepada siapapun. Ya, apalagi kepada anak, kepada pasangan, kepada siapa. Nah, kesalahan itu hal yang perlu kita sikapi. Mungkin kita akan bertanya kepada diri kita sendiri. Dengan kita bermasalah dengan orang lain, apa harapan kita? Harapan kita adalah kepengen baikan atau menjadi baik. Nah, bisa menjadi baik itu bisa cepat atau lambat, itu adalah tergantung daripada kita. Nah, kalau kita itu menunggu sementara orang lain menunggu, itu tidak akan pernah terjadi satu kebaikan karena masing-masing menunggu. Nah, itu maka dalam Islam itu siapapun yang memaafkan atau meminta maaf itu adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi orang yang lebih baik, siapapun itu. Jadi ada orang yang belum dimintain maaf, tapi orang yang benar itu sudah memaafkan. Ya, ada orang yang harus meminta maaf terlebih dahulu. Nah, siapa yang terbaik? Adalah orang yang meminta maaf. Walaupun itu adalah mungkin dia yang bersalah. Atau mungkin dia tidak bersalah. Orang meminta maaf tidak ada salahnya. Dan bahkan akan lebih baik daripada yang menunggu maaf. Makanya dalam bahasa dari hari itu saja, siapapun enaknya dan mungkin baiknya kita itu minta maaf. Ayo, kalau ngomong mau bertanya, minta maaf dulu enggak? Maaf Bu, mau minta tanya, minta maaf dulu kan? Baik enggak? Sopan enggak itu?
Sopan. Iya, Abah. Sopan. Orang Jawa juga sama. Ngapunten, Den, ngapunten Pak. Loh, belum salah saja dia sudah minta maaf. Ini baik. Apalagi dia sudah salah. Nah sekarang tinggal siapa yang lebih cepat, itulah yang akan dinilai oleh Allah lebih baik. Tapi kalau orang memasang ego, siapapun mereka merasa lebih tinggi, merasa lebih baik, dan egonya itu dipasang di situ, maka itu akan melambat kebaikan, dan orang itu tidak akan pernah dapat kebaikan pula. Nah itu, maka dari itu ya silahkan untuk milih. Sampean lebih lebih paten nunggu apa memulai. Siapapun yang memulai itulah yang dinilai baik oleh Allah. Ya, kalau kita kepengen ketemu ya harus salah satunya mengalah paling tidak, atau mungkin ya apa namanya sama-sama mengalah. Ya, sampean di Toyen, yang satu di Kosiung. Kalau kepengen ketemu masing-masing menunggu di apa namanya menunggu di stasiun, kamu ke sini mau, kowe kene Rene, terus yang satu lagi kamu ke sini, kira-kira kapan ketemunya? Nyampe Abah. Ya enggak ada ketemunya. Kalau salah satu ngalah ya sudah, saya tak Kosiung, saya tak ke Kosiung, tunggu di situ ya, ya ketemu. Atau mungkin karena ada ini, ya sudah di Toyen, di mana, di Tainan saja. Yang satu naik ke Tainan, yang Kosiung ke Tainan, ketemu di jalan, itu juga baik. Tapi nek podo ndak mau mengalah, ya sampai kapanpun kebaikan itu tidak akan ada. Mulanya ngalah ini pernah terjadi, ya pernah terjadi pengalaman ini, pengalaman hidup. Saya gegeran dengan istri, sama-sama ndak minta maaf. Akhirnya apa? Saya tidur di luar, istri tidur di kamar. Sebetulnya semuanya itu sudah merasa bersalah dan minta maaf, tapi gengsi. Apa akibatnya? Saya dibikin gerutu. Aku harap penjaluk maaf. Izin, men, ben. Nah, istri saya dirasa sama saja. Nah, saya salah. Tapi saya minta maaf, ben, karpe. Wahire semalam suntuk, bahkan 2 hari tidak menyapa. Sing rugi siapa? Sendiri Turu neng jobo, sing iki neng kamar wedi. Kalau salah satu ngalah, saya mengalah, umpama beres. Nah, umpama istri saya nguti-uti, Mas, ayo neng jero, kira-kira gimana? Apa yang terjadi? Bisa membayangkan? monggo Dik. Mbak Sugiati pengalaman ya. Mbak Sugiati pengalaman. Nah iya ya harus gitu. Ini podo pentan apa kukuhnya itu ya nggak akan ada apa-apa. Harus begitu. Apalagi kepada pasangan hidup yang mengalah, yakin itu yang lebih baik. Ya, yang lebih baik. Akhirnya sama-sama asik dan yakin. Orang yang mengaku salah, minta maaf lebih dahulu, itu justru akan dihormati orang yang dimintai maaf. Lebih terhormat. Ya karena apa? Berarti gentleman, maka tidak ada salahnya orang yang minta maaf. Masa sekarang kita itu kalah dengan ATM? ATM itu sering minta maaf kepada kita. Siapa yang pernah ke ATM minta maaf? Ada Abah, maaf. Apa bunyinya? Aduh, Anda tidak. Saya nggak pernah ngisi gitu, Abah. Saldonya limit. Iya, maaf. Saldo Anda tidak mencukupi. Loh, dia minta maaf kepada kita. Masa kita kalah? Ya udah gitu ya. Ya. Nggih, Abah. Iwamit. Matur suwun, Abah. Terima kasih sebelumnya, Abah. Oke. Ayo Anda mengalah walaupun orang tua itu lebih baik. Ya, lebih baik. Nggih, Abah. Ya, itu. Ya, siap. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Wa'alafu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wabarakatuh.